Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikrar Haimawan dari kelompok 2 dengan NIM 5011902116. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah merupakan kebijakan yang digunakan pemerintah untuk mengelola perekonomian ke kondisi yang lebih baik dengan cara mengubah penerima dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan fiskal dapat juga diartikan sebagai tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam bidang anggaran belanja negara dengan maksud untuk memengaruhi jalannya perekonomian. Menurut Islam, ekonomi Islam pada dasarnya dibagi dalam 3 sektor. Sektor yang utama yaitu sektor publik, sektor swasta, dan juga sektor keadilan sosial. Sektor publik merupakan sektor perekonomian yang melibatkan peran negara, dan yang dimaksud dengan sektor publik ini juga dianggap sebagai sektor fiskal. Fungsi daripada sektor kebijakan fiskal menurut Islam adalah yaitu A. Pemeliharaan terhadap hukum, keadilan, dan juga pertahanan perusahaan dan pelaksanaan terhadap kebijakan bumi. C. Manajemen kekayaan pemerintah yang ada di BUMN. D. Investasi ekonomi oleh pemerintah jika diperlukan. Fungsi ini pada dasarnya berlaku sama di dunia, meskipun dalam berbagai praktik dan implementasinya seringkali berbeda dan disesuaikan dengan kebijakan yang berlaku di dalam sebuah pemerintahan yang ada di dalam negara tersebut. Karena Islam merupakan agama rahmatan lil alamin, maka fungsi ini tidak hanya berlaku negara Islam saja, akan tetapi juga berlaku bagi negara-negara yang bukan negara Islam atau negara yang penduduknya mayoritas Islam, tetapi bukan berbentuk sebagai negara Islam. Menurut ekonomi konvensional, fungsi fiskal adalah fungsi dalam tatanan perekonomian yang sangat identik dengan kemampuan yang ada pada pemerintah dalam menghasilkan pendapatan atau untuk menutupi kebutuhan yang kemudian mengalokasikan anggarannya yang ada. Hal ini disebut dengan anggaran belanja negara dalam ekonomi Islam, dan anggaran merupakan pendapatan dan anggaran merupakan alat yang efektif dalam rangka untuk mencapai tujuan ekonomi. Baiklah, sekian penjelasan saya tentang pengertian kebijakan fiskal. Akan dilanjutkan dengan rekan saya, yaitu tentang bentuk kebijakan fiskal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yogi Saputra, NIM 5011902226 dari kelompok 2, akan menjelaskan bagian B, yaitu bentuk kebijakan fiskal. Bentuk kebijakan fiskal dapat dibagi menjadi 2 golongan, yaitu pertama, penstabil otomatik. Penstabil otomatik adalah bentuk-bentuk sistem fiskal yang berlaku secara otomatis, cenderung untuk menimbulkan kestabilan dan kegiatan ekonomi. Dalam suatu perekonomian modern, penstabil otomatik tersebut terutama adalah A. Sistem perpajakan yang progresif dan proporsional, yaitu sistem pajak progresif adalah suatu sistem perpajakan yang menggunakan persentase lebih tinggi seiring dengan semakin tingginya jumlah pendapatan. Sistem pajak ini biasanya digunakan dalam memungut pajak pendapatan individu dan dikonkretkan hampir oleh semua negara. Sedangkan pajak proporsional adalah suatu sistem pajak yang menggunakan persentase yang sama terhadap seluruh tingkat pendapatan.
B. Kebijakan harga minimum. Kebijakan harga minimum merupakan suatu sistem pengendalian harga yang bertujuan menstabilkan pendapatan para petani dan waktu yang sama menjaga agar pendapatannya cukup tinggi. C. Sistem asuransi pengangguran, yaitu bentuk jaminan sosial yang diberikan kepada penganggur. Sistem ini pada dasarnya mengharuskan tenaga kerja yang sedang bekerja untuk membayar asuransi pendapatan dan menerima sejumlah pendapatan yang ditentukan pada saat menganggur. 2. Kebijakan fiskal diskresioner. Kebijakan ini adalah langkah-langkah dalam bidang pengeluaran pemerintah dan perpajakan yang secara khusus membuat perubahan ke sistem yang ada, yang bertujuan untuk mengatasi masalah ekonomi yang dihadapi. Secara umum, kebijakan ini dapat digolongkan menjadi dua bentuk, yaitu 1. Kebijakan fiskal ekspansi. Maksudnya yaitu pada kondisi perekonomian yang rendah ketika menghadapi masalah pengangguran, dibutuhkan suatu kebijakan yang mampu mendorong perekonomian agar mampu tumbuh dan mengurangi jumlah pengangguran. Bentuk dari kebijakan ini adalah dengan menambah pengeluaran pemerintah, misalnya pembangunan infrastruktur dan kegiatan ekonomi yang lain. Lalu dengan mengurangi tingkat persentase pengenaan pajak. 2. Kebijakan fiskal kontraksi. Kebijakan ini dilakukan ketika masalah inflasi yang dihadapi atau perekonomian telah mencapai kesempatan kerja penuh dan tingkat pengangguran yang sangat rendah. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami dari kelompok 2. 1. Kebijakan fiskal ekspansi. Maksudnya yaitu pada kondisi perekonomian yang rendah ketika menghadapi masalah pengangguran, dibutuhkan suatu kebijakan yang mampu mendorong perekonomian agar mampu tumbuh dan mengurangi jumlah pengangguran. Bentuk dari kebijakan ini adalah dengan menambah pengeluaran pemerintah, misalnya pembangunan infrastruktur dan kegiatan ekonomi yang lain. Lalu dengan mengurangi tingkat persentase pengenaan pajak. 2. Kebijakan fiskal kontraksi. Kebijakan ini dilakukan ketika masalah inflasi yang dihadapi atau perekonomian telah mencapai kesempatan kerja penuh dan tingkat pengangguran yang sangat rendah. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami dari kelompok 2. Baiklah, saya Maria Ulfa, NIM 5011-90230. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudara Yogi Saputra. Di sini saya akan menjelaskan peran kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Peran kebijakan fiskal dalam suatu ekonomi ditentukan oleh keterlibatan pemerintah dalam hal aktivitas ekonomi yang ditentukan oleh situasi sosioekonominya, komitmen ideologi dan hakikat sistem ekonomi. Pada sistem ekonomi Islam, hak pemilikan swasta diakui, pemerintah bertanggung jawab menjamin kelayakan hidup warga negaranya. Hal ini merupakan komitmen bukan hanya untuk mencapai keberlangsungan ekonomi untuk masyarakat yang paling besar jumlahnya, tetapi juga membantu meningkatkan spiritual dan menyebarkan pesan dari ajaran Islam seluas mungkin. Beberapa hal yang penting dalam ekonomi yang berimplikasi bagi penentuan kebijakan fiskal adalah sebagai berikut. A. Mengabaikan keadaan ekonomi dalam ekonomi Islam. B. Tingkat bunga tidak berperan dalam sistem ekonomi Islam. C. Pinjaman dalam Islam bebas bunga. D. Ekonomi Islam diupayakan untuk membantu para masyarakat muslim terbelakang dan menyebarkan pesan ajaran Islam. E. Negara Islam merupakan negara yang sejahtera. F. Pada saat perang Islam, berharap orang-orang juga menjaga agama dan hartanya. Menurut Metwal, setidaknya ada 3 tujuan yang hendak dicapai kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Yang pertama,
Islam mendirikan tingkat kesetaraan ekonomi dan demokrasi yang lebih tinggi. Yang kedua, Islam melarang pembayaran bunga dalam berbagai bentuk pinjaman. Yang ketiga, ekonomi Islam mempunyai komitmen untuk membantu ekonomi masyarakat yang kurang berkembang dan untuk menyebarkan pesan dan ajaran Islam seluas mungkin. Baiklah, sekian penjelasan dari saya yang akan dilanjutkan oleh Saudara Vita Maharani yang berjudul Komponen Kebijakan Fiskal. Nama saya Vitalia Maharani, NIM 5011902245. Saya dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang komponen kebijakan fiskal. Dalam Islam, kita kenal adanya konsep zakat, infak, sedekah, wakaf, dan lain-lain, atau ziswa. Zakat merupakan kewajiban untuk mengeluarkan sebagian pendapatan atau harta seorang yang telah memenuhi syarat syariah Islam, guna diberikan kepada berbagai unsur masyarakat yang telah ditetapkan dalam syariat. Sedekah, wakaf merupakan pengeluaran sukarela yang juga sangat dianjurkan dalam Islam. Ziswa merupakan unsur-unsur yang terkandung dalam kebijakan fiskal. Unsur-unsur tersebut ada yang bersifat wajib seperti zakat dan ada pula yang bersifat sukarela seperti sedekah, infak, dan wakaf. Zakat merupakan pilar utama dalam sistem keuangan Islam sekaligus sebagai instrumen utama dalam kebijakan fiskal Islam. Sementara sumber lain tetap dibolehkan sepanjang tidak bertentangan dengan syariah dan melalui kajian fikih yang berdasarkan dengan Al-Quran dan hadis. Zakat sendiri bukanlah satu kegiatan yang semata-mata untuk tujuan duniawi, seperti distribusi pendapatan, stabilitas ekonomi, dan lainnya, tetapi mempunyai implikasi untuk kehidupan di akhirat. Hal ini yang membedakan kebijakan fiskal dalam Islam dengan kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi kapitalis. Ziswa merupakan komponen kebijakan fiskal yang berpengaruh pada kebijakan pemasukan. Sedangkan untuk kebijakan pengeluaran, bagaimana negara mengeluarkan pendapatannya untuk didistribusikan langsung kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gadi Pranata, NIM 5011902227 dari kelompok 2. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari kelompok kami. Kesimpulannya yaitu 1. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dibuat pemerintah untuk menggerakkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pandangan dan pendapatan atau berupa pajak pemerintah. Kebijakan fiskal dapat dibedakan kepada dua golongan, penstabil otomatis dan kebijakan fiskal diskresioner. Jika dilihat dari perbandingan jumlah permintaan, jumlah penerimaan dengan jumlah pengeluaran, kebijakan fiskal dapat dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu kebijakan seimbang, kebijakan anggaran defisit, kebijakan anggaran surplus, kebijakan anggaran dinamis. 2. Tujuan kebijakan fiskal adalah untuk mencegah pengangguran dan menstabilkan harga. Implementasinya untuk menggerakkan pos penerimaan dan pengeluaran dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. 3. Pengaruh kebijakan fiskal terdapat perekonomian bisa dianalisa dalam 2 tahap yang berurutan, yaitu bagaimana suatu kebijakan fiskal diterjemahkan menjadi suatu APBN dan bagaimana APBN tersebut mempengaruhi perekonomian. 4. Kebijakan fiskal dalam Islam bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang didasarkan pada keseimbangan distribusi kekayaan dengan menempatkan nilai-nilai material dan spiritual secara seimbang. Kebijakan fiskal lebih banyak peranannya dalam ekonomi Islam dibanding dengan ekonomi konvensional. Baiklah, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.